Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas key activities setelah masuk key resources ya di video sebelumnya. Apa sih key activities itu? Intinya, di key activities itu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan produknya. Produk itu bisa berupa barang atau jasa. Ciri-ciri key activities itu yang pertama, kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan value proposition. Misalnya di kasus maskapai AirAsia. AirAsia itu kan harganya murah ya, value propositionnya harganya murah. Terus untuk menghasilkan harga murah, kira-kira kegiatan yang harus dilakukan tuh apa aja? Nah, itu ciri-cirinya. Lalu yang kedua adalah menyalurkan manfaat kepada pelanggan. Misalnya manfaatnya itu produk yang unik. Gimana sih cara menyalurkan produk yang unik? Aktivitasnya apa? Oh, misalnya kita harus mencari konsumen atau harus promosi atau apa. Lalu yang ketiga, kegiatan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan. Kita kan sudah punya pelanggan ya. Nah, gimana caranya untuk tetap terjalin dengan konsumen? Apa setelah mereka beli ya udah kita tinggalkan aja, atau setelah beli mereka tetap kita kita ketemu atau mungkin kita kontak dan lainnya. Lalu yang terakhir, kegiatan untuk menangani aliran pendapatan. Misalnya untuk kita perusahaan bisa menghasilkan uang, itu apa sih yang harus dilakukan? Otomatis kan ada produksi, pemasaran, terus juga channel dan lainnya. Oke. Macam-macam dari key activities itu ada 3, operasi produksi, operasi jasa, dan pengembangan platform. Kalau operasi produksi, ini intinya kegiatan yang terkait dengan perancangan, pembuatan, penyerahan produk dari pabrik ya ke konsumen. Jadi ada input, ada bahan-bahan, terus juga mesin dan lainnya, lalu transformasi barang ini yang dari misal barang mentah diubah ke jadi barang setengah jadi sampai akhirnya ke barang jadi dan dijual. Lalu ada operasi jasa. Kalau jasa ini kita langsung berhadapan dengan konsumen, dan kalau jasa itu kan tidak bisa disimpan ya. Ibaratnya gini, teman-teman kalau menjual produk nggak laku bisa dijual lagi besoknya, itu operasi produksi. Kalau operasi jasa, misalnya hari ini saya nggak terlalu capek, yaudah deh energi saya simpan untuk besok. Kira-kira bisa nggak? Tentu nggak bisa ya kita menyimpan energi sekarang untuk yang masa yang akan datang. Lalu di sini ada aktivitas operasi itu. Di operasi jasa maksudnya ditentukan oleh ketepatan pilihan dalam apa? Dalam hal yang pertama, penyajian jasa yang dibutuhkan pelanggan. Misalnya tadi dokter menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan si pasiennya tuh apa? Misal pasien datang ke dokter gigi itu untuk apa? Untuk meriksa giginya atau misalnya untuk hal-hal yang lainnya gitu. Lalu yang kedua ada penyampaian kepada pelanggan. Gimana sih cara menyampaikan dengan pelanggan? Kalau jasa ini kan kita nggak ada ibaratnya produk yang langsung benar-benar disimpan gitu ya. Kalau bagian anggaplah teller atau customer service, gimana cara teller menyampaikan informasi kepada konsumen? Kalau kita ketemu teller yang mungkin judes, kita kan nggak akan seneng ya di sana. Padahal bagian customer service atau teller itu langsung ketemu dengan si konsumen. Lalu yang ketiga, pelayanan atau dalam hal memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan ketika menggunakan jasa tersebut. Misalnya kita itu spa atau kita ke salon. Gimana kita sebagai orang yang punya itu memenuhi harapan si konsumen. Oh, kalau datang ke salon pengennya itu dia rambutnya misal bersih, wangi dan lainnya. Jadi pelayanan saat ada di situ gitu. Lalu yang keempat, pembinaan atau penjagaan hubungan baik dengan pelanggan. Gimana caranya agar perusahaan itu bisa menjaga hubungan baik dengan konsumen?
Kalau konsumen itu berhubungan baik dengan perusahaan, tentunya biasanya akan beli lagi atau merekomendasikan produk yang dia sukai ke orang lain. Lalu yang terakhir, platform dan jaringan. Ini contohnya misalnya perusahaan yang menghasilkan suatu aplikasi. Ada apa aja di dalamnya? Ada terkait dengan kegiatan merancang, lalu ada membangun. Membangun ini membuat misalnya nih idenya itu bikin aplikasi yang bisa menghubungkan antar konsumen, entah itu reseller atau konsumen akhir gitu ya. Akhirnya di-develop. Lalu yang terakhir adalah mengembangkan hardware atau softwarenya, termasuk dari jaringan internet atau website. Oke, itu saja teman-teman yang bisa disampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.